Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikhail Abdul Nasro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis saya. Pertama-tama, yang terhormat, Bapak atau Ibu calon investor, kami sangat bersyukur dapat menyampaikan proposal bisnis ini kepada Bapak atau Ibu. Di era modern yang semakin dinamis, industri fashion telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, nilai pasar pakaian jadi di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun dengan permintaan yang terus meningkat, terutama di segmen pakaian kasual dan modern. Melihat peluang yang besar ini, Clothesman hadir sebagai solusi dalam menyediakan pakaian berkualitas dengan desain yang trendy, nyaman, dan terjangkau untuk semua kalangan. Konsep bisnis kami dirancang untuk menggabungkan produk unggulan dengan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, baik secara online maupun offline. Beberapa alasan mengapa Clothesman memiliki potensi besar untuk berkembang. Yang pertama, potensi tren pasar fashion yang terus tumbuh, terutama di segmen anak muda dan profesional muda. Yang kedua, permintaan konsumen akan pakaian berkualitas yang tetap ramah di kantong. Yang ketiga, minimnya kompetitor yang mampu memberikan kombinasi unik antara desain, harga, dan layanan pelanggan yang optimal. Saat ini kami membutuhkan dukungan investor untuk membawa Clothesman ke tahap selanjutnya dan mewujudkan visi kami menjadi salah satu pemain utama di industri fashion Indonesia. Proposal ini akan menjelaskan secara rinci strategi dan rencana bisnis kami. Hormat kami, Mikhail Abdul Nasro, Direktur Utama Clothesman. Studi peluang. Berdasarkan riset pasar selama 1 tahun, kami menemukan beberapa peluang bisnis. Yang pertama, pertumbuhan industri fashion yang sangat pesat, didorong oleh meningkatnya tren pakaian kasual dan modern. Yang kedua, permintaan yang tinggi akan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau, terutama di kalangan anak muda dan profesional muda. Yang ketiga, minimnya kompetitor yang menawarkan pengalaman berbelanja menyeluruh, baik secara online maupun offline. Yang keempat, meningkatnya daya beli masyarakat, seiring dengan berkembangnya kesadaran terhadap pentingnya gaya berpakaian. Visi kami adalah menjadi brand fashion terpercaya yang menghadirkan gaya modern dan kenyamanan bagi setiap pelanggan. Misi kami adalah yang pertama, menyediakan produk pakaian berkualitas dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan melalui pelayanan yang ramah dan profesional. Yang ketiga, menghadirkan desain pakaian yang trendy dan mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, membangun jaringan bisnis fashion yang berkelanjutan dan inovatif. Yang kelima, memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholder melalui produk dan layanan kami. Lalu ada scope of business. Yang pertama, retail produk yang berupa pakaian kasual, yaitu kaos, kemeja, dan hoodie. Lalu ada pakaian formal, yaitu jas, blazer, dan celana panjang. Yang ketiga ada pakaian khusus, yaitu pakaian olahraga atau pakaian santai. Lalu ada gaming accessory fashion, yaitu berupa topi, tas, atau ikat pinggang. Lalu ada custom service, yaitu layanan kustomisasi pakaian, yaitu berupa desain unik sesuai pesanan pelanggan. Lalu ada perbaikan dan penyesuaian ukuran pakaian. Lalu ada e-commerce solution, yaitu platform belanja online yang modern dan ramah pengguna, dan layanan pelanggan online, yaitu chat support dan tracking pesanan. Yang keempat ada marketing service, yaitu kampanye promosi berbasis digital, yaitu media sosial, influencer, dan influencer marketing. Lalu ada event promosi seperti pop-up store dan fashion show. Analisis finansial, yaitu ada biaya investasi awal. Yang pertama, pengembangan website dan infrastruktur. Yang pertama, kita membutuhkan desain dan pengembangan website yang totalnya bernilai 25 juta rupiah. Lalu ada biaya hosting selama 12 bulan, yaitu 6 juta rupiah. Lalu ada biaya domain yang per tahunnya itu mencapai 5 juta rupiah. Lalu ada sistem manajemen konten atau CMS yang bernilai 10 juta rupiah. Lalu ada sistem pembayaran online yang bernilai 7.500.000 rupiah. Lalu ada integrasi API kurir pengiriman yang bernilai 5 juta rupiah, di mana totalnya mencapai 56.500.000 rupiah. Lalu ada biaya promosi dan pemasaran digital. Yang pertama ada kampanye iklan media sosial,
yang selama 3 bulan memakan jumlah 45 juta rupiah. Lalu ada pembuatan konten promosi, satu paketnya 8 juta rupiah. Lalu ada influencer marketing, di mana 5 influencer bernilai 15 juta rupiah. Lalu ada optimasi SEO, yaitu satu paketnya 5 juta rupiah. Lalu ada ya Google Ads yang bernilai 10 juta rupiah, di mana totalnya mencapai 83 juta rupiah. Lalu ada biaya operasional awal. Yang pertama ada gaji admin website, ya, di mana satu bulannya mencapai 8 juta rupiah. Lalu ada gaji customer service yang dimana mencapai 7 juta rupiah per bulan. Lalu ada gaji content creator 10 juta rupiah per bulan. Lalu ada biaya langganan tools marketing mencapai 3 juta rupiah, di mana totalnya mencapai 28 juta rupiah. Lalu ada biaya operasional bulanan. Yang pertama ada gaji dan tunjangan. Gaji manajemen yaitu 2 orang mencapai 30 juta rupiah. Lalu gaji staff per 6 orang mencapai 30 juta rupiah. Lalu ada BPJS dan asuransi yaitu mencapai 4 juta rupiah per 8 orang. Lalu ada tunjangan makan 6.400.000 rupiah per 8 orang, di mana totalnya mencapai 70.400.000 rupiah. Lalu ada biaya operasional, di mana di sini ada hosting dan domain yang dimana per bulannya 1 juta rupiah, internet dan telepon di mana 1.500.000 rupiah per bulan. Lalu ada software tools di mana 2 juta rupiah per bulan. Lalu ada maintenance website 3 juta rupiah per bulan. Lalu ada keamanan di mana 1.500.000 rupiah per bulan, di mana totalnya 9 juta rupiah. Lalu ada biaya marketing. Lalu yang pertama ada digital marketing di mana per bulannya 10 juta rupiah. Lalu ada influencer marketing di mana untuk 3 orangnya mencapai 7.500.000 rupiah. Lalu ada iklan di marketplace di mana 5 juta rupiah per bulan. Lalu ada promosi khusus 3 juta rupiah per bulan. Totalnya mencapai 25.500.000 rupiah per bulan. Lalu ada rekapitulasi biaya. Satu, total investasi awal yaitu biaya pengembangan website mencapai 60 juta rupiah. Lalu ada sistem IT dan software 25 juta rupiah. Dan inventory awal memakan biaya 150 juta rupiah. Lalu ada biaya operasional mencapai 40 juta rupiah. Total investasi awal yaitu 275 juta rupiah. Total biaya operasional bulanan yaitu yang pertama ada gaji dan tunjangan totalnya 70.400.000 rupiah. Lalu ada biaya operasional 9 juta rupiah. Lalu ada biaya marketing 25.500.000 rupiah. Total operasional bulanan mencapai 100 juta rupiah, 104 juta rupiah 900.000. Lalu ada proyeksi arus kas selama 6 bulan pertama. Yang pertama adalah pendapatan. Bulan pertama mendapatkan 100 juta rupiah. Lalu bulan kedua 150 juta rupiah dan akan bertambah 50 juta rupiah untuk bulan-bulan berikutnya. Lalu ada operasional 104 juta rupiah 900.000, di mana itu akan flat sama ke bulan-bulan berikutnya. Lalu ada HPP yang dimana bulan pertama 60 juta rupiah, lalu bulan kedua 90 juta rupiah dan akan bertambah terus sebanyak 30 juta rupiah hingga ke bulan ke-6. Lalu total profitnya adalah di bulan pertama kita akan loss 64.900.000 rupiah. Lalu di bulan kedua kita akan loss lagi 44.900.000 rupiah. Lalu di bulan ketiga kita akan loss 24.900.000 rupiah. Lalu di bulan keempat baru kita memperoleh profit sebesar 15.100.000 rupiah. Di bulan kelima profit kita mencapai 55.100.000 rupiah. Di bulan ke-6 profit kita mencapai 95.100.000 rupiah. Timeline proyeknya yang pertama adalah persiapan legal dan perizinan yang memakan waktu hingga 4 minggu, pengembangan website 6 minggu, implementasi sistem IT 2 minggu, recruitment dan training 4 minggu, launch campaign selama 2 minggu. Proyeksi keuangan ROI calculator yaitu profit bulanannya senilai 95.100.000, profit tahunannya 1.141.700.000, ROI tahunan 41,5%, payback period 34,5 bulan, NPV-nya 3 tahun,
bernilai 1,1 miliar 800 juta rupiah. IRR-nya yaitu 38%. Struktur investasi, total kebutuhan modalnya itu 3 miliar 25 juta 500 ribu. Foundernya untuk keuntungannya, untuk foundernya 1 miliar 210 juta 200 ribu atau 40%, dan untuk investor 1 miliar 800 juta 815 juta 300 ribu atau 60%. Return untuk investor yaitu kepemilikan saham 60%, dividen 60% dari profit bulanan yaitu 143 juta 484 ribu per bulan. Lalu ada proyeksi return tahunan yaitu 1 miliar 721 juta 808 ribu, yaitu lalu ada ROI investor sebanyak 94,8% per tahun. Syarat dan ketentuan. Yang pertama ada definisi dan interpretasi, yaitu hari kerjanya mencapai Senin sampai Minggu. Lalu ada kontrak, perjanjian antara investor dan perusahaan. Lalu ada hak kekayaan intelektual, seluruh paten, merek dagang, dan hak cipta. Lalu yang kedua ada perjanjian investasi, yang meliputi nilai investasi, periode investasi, pembangunan keuntungan, dan hak dan kewajiban. Lalu ada hak penandatanganan. Lalu ada penandatanganan. Dengan menandatangani proposal ini, kedua pihak akan menyatakan yang pertama telah membaca dan memahami seluruh isi proposal, yang kedua setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yang ketiga siap menjalankan kewajiban masing-masing, yang keempat berkomitmen untuk mencapai target bersama. Lalu diakhiri dengan tanda tangan antara investor dan direktur utama. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.